Sobat Quantindo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Dewi Ramadhani di Podcast Quantindo. Nah, hari ini saya sedang bersama Mas Ilham selaku Lead Support Engineer di PT Quantindo Wijaya Adira Jasa yang telah mendampingi proyek YKAN atau Yayasan Konservasi Alam Nusantara untuk menerbangkan drone Trinity Pro. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya Mas ya. Boleh. Dan sebelumnya aku mau nanya nih Mas, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Iya. Oke, jadi aku mau langsung nanya nih Mas. Bulan lalu kan sempat mendampingi proyek YKAN ya Mas ya, atau Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Boleh diceritakan sedikit gak Mas? Kegiatan yang ngapain aja, lokasinya di mana, dan berapa lama pengerjaannya? Oke Mbak. Jadi kemarin itu bulan April sekitar tanggal 15 saya mendampingi Yayasan Konservasi Alam Nusantara untuk melakukan proyek di Kepulauan TNS. Jadi TNS itu singkatan dari Theo Nila Serua yang ini lokasinya memang lumayan remote, berada di perairan Banda. Theo Nila Serua, jadi jajaran kepulauan vulkanik itu Mbak di daerah situ. Okay. Nah, jadi konsepnya kemarin itu sebenarnya proyek besar. Jadi nggak cuma foto udara saja. Ada tim yang buat survei hammerhead shark. Jadi dia nyari hiu di situ, terus survei mangrove, lamun, terus ada juga tim perikanan yang turun ke masyarakat, ya konsultasi seperti itu. Nah, di sana kemarin itu proyeknya sebenarnya kalau misalnya cuman foto udaranya saja kurang lebih 1 minggu Mbak. Wow. Nah, 1 minggu. Cuman ini apa namanya, lamanya itu lama di perjalanan kan, di laut. Benar. Berangkat dari Ambon ke TNS itu ya bisa 2 hari lah, 2 hari perjalanan kapal. Lalu kan harus berpindah-pindah pulau juga. Nah seperti itu. Terus kemarin itu 2 minggu itu yang bikin lama. Ini juga Mbak, ada sempat kegiatan itu tertunda karena ada badai. Oh, badai. Iya, jadi ya memang areanya udah remote, ekstrim juga kan. Dan itu juga menjadi sedikit hambatan ya Mas ya? Ya itu juga nanti masuknya ke hambatan dalam proses akuisisi seperti itu. Oke, siap. Nah, Mas, aku mau nanya nih Mas, kan sebelumnya yang aku tahu ya, drone Trinity Pro itu kan sebelumnya digunakan untuk pemetaan di sektor pertambangan, pertanian, ataupun perkotaan ya. Nah, di YKAN sendiri tuh proyeknya untuk memetakan apa sih dengan menggunakan drone Trinity Pro? Kemarin itu objektifnya itu ini Mbak, selain foto udara untuk satu pulaunya itu, nah kemarin itu saya juga baru pertama kali menyaksikan ini drone ini digunakan untuk area foto perairan dangkal atau yang mereka sebut itu METI. METI. Jadi dari drone itu terbang di area atas laut di perairan dangkalnya untuk melakukan pengamatan seperti lamun, terus terumbu karang dangkal. Jadi nanti jadinya itu peta, terus habis itu di apa namanya ada codingnya sendiri untuk melakukan pemetaan yang terumbu karangnya seperti itu. Bisa juga nanti karena terbangnya agak rendah kan nanti kan hasil fotonya kan lumayan bagus itu. Nah nanti dari mereka ada ya software sendiri atau pengolahan sendiri buat apa namanya klasifikasi dari terumbu karang itu. Jadi ya ini konsep baru lah buat saya kan, selain apa namanya foto udara di ya daratannya, ini juga di air seperti itu. Berarti bisa dibilang tuh dengan dibantu sensor RGB Sony RX2 dengan menggunakan drone Trinity Pro itu bisa mengambil data ya, atau misalnya akuisisi si alam yang ada di Nusa itu tuh secara jelas ya Mas ya? Iya jelas ya, apalagi kan ya untuk pixelnya sendiri kan lumayan bagus itu 42 megapiksel, terus terbangnya agak rendah, jadi GSD yang didapatkan lumayan bagus kan hasilnya. Ya ini sangat membantu lah buat apa namanya kebutuhan data mereka seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Tantangan apa aja sih Mas yang dihadapi dengan tim YKAN selama proses pengerjaan proyeknya? Tantangannya itu yang pertama tadi kan sudah saya sebutkan badai ya. Jadi ketika adanya badai itu ya semua apa namanya semua kegiatan itu dihentikan, yang khususnya yang darat ya. Cuman kalau tim lautnya yang tim selam seperti itu masih tetap jalan. Terus yang kedua itu angin Mbak. Angin di situ tuh ya cukup berpengaruh. Jadi sekitar 8 sampai 10 meter per second yang mana itu ya cukup kencang lah untuk sebuah drone kan.
Cuman ya karena Trinity Pro kapabilitasnya lumayan tinggi, kalau nggak salah limitnya itu sampai 13 meter per second, sehingga angin-angin seperti itu tuh nggak jadi masalah. Cuman kan tetap angin kencang ini agak sangat berbahaya itu kalau misalnya mau landing. Ya ini nggak cuma Trinity Pro, jadi smart drone itu kalau khususnya take off landing ketika ada angin kencang itu berbahaya. Jadi ya harus ekstra hati-hati lah, khususnya untuk pilot seperti itu. Nah selain itu, karena ini konturnya Mbak, karena pulau vulkanik kan, jadi modelnya itu kayak ada pulau yang langsung gunung gitu, jadi kan konturnya ekstrim ya. Iya betul sih. Jadi pengambilan datanya itu harus hati-hati, perencanaan misinya harus hati-hati seperti itu. Dan juga karena areanya itu ekstrim, terus langsung gunung, di sana juga sering awan rendah Mbak. Oh iya. Awan rendah itu ya apa ya bahasanya ini, seandainya ini gunung, awan rendah itu langsung nempel di atas gunungnya itu, jadi nutupin atas gunungnya itu. Jadi ketika kita mencoba untuk akuisisi pulaunya itu terhalang seperti itu, terhalang terus ya beberapa kali drone-nya itu masuk awan rendah, jadi kan fotonya isinya awan semua. Berarti sangat cukup menjadi hambatan juga ya kalau misalnya drone Trinity itu masuk ke salah satu awan yang memang di atas gunung itu. Awan rendah itu ya sebenarnya nggak Trinity aja sih Mbak, semua kan ya? Selain datanya nggak bisa digunakan, drone-nya pasti basah. Nah cuman karena ya Trinity Pro ini sudah IP55, ketika masuk awan rendah yang notabene itu awan hujan basah, ya saya sebagai pilotnya aman-aman aja. Cuman ya karena dia Trinity Pro ini cukup cerdas Mbak, jadi ketika masuk awan rendah kan itu kan ya basah ya. Yang namanya airspeed dari Trinity Pro ini kemasukan air, jadi drone otomatis pulang. Jadi otomatis itu sudah otomatis. Wah, seperti itu. Ya? Jadi ya sebenarnya ya sayang kan karena nggak bisa diambil, cuman ya kita juga bersyukur karena ya biar nggak terlalu lama terbang juga karena awan rendah kan, seperti itu. Untuk meminimalisir adanya resiko lah ya. Seperti itu Mbak. Oke Sobat Kontindo, mungkin bisa saya simpulkan bahwa drone Trinity Pro itu tidak hanya digunakan untuk pemetaan udara di area seperti pertambangan, pertanian, ataupun perkotaan. Tetapi drone Trinity Pro dibantu dengan sensor RGB Sony RX2 juga bisa digunakan untuk pengambilan akuisisi alam Indonesia yang sangat indah dengan hasil maksimal. Buat Sobat Kontindo yang mau nanya-nanya atau berdiskusi terkait drone Trinity Pro ataupun sensor-sensor lainnya, bisa langsung hubungi di nomor di bawah ini. Mas Ilham, terima kasih ya Mas ya. Mungkin kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini, dan terima kasih Mas sudah datang. Sama-sama. Jadi mungkin kita pamit undur diri. Saya Dewi Ramadhani selaku host pada podcast pada pagi hari ini, dan ditemani oleh Mas Ilham selaku Lead Support Engineer di PT Quantindo Wijaya Adira Jasa. Jadi selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah.